Kelam, seorang penyihir dari Menara Hijau dan penyaksi langsung bagaimana Penia, yang dulunya terkenal sebagai si pembangkang dari Menara Biru, tunduk layaknya anak domba di hadapan Count Palatio, masih belum sepenuhnya memproses apa yang ia lihat kemarin. Penia bahkan meminta maaf kepada Milan, murid sekaligus rekan sesama penyihirnya. Sebagai penyihir tingkat 5, Kelam memiliki kecurigaan sejak awal terhadap Count Palatio, khususnya tentang kekuatan sihirnya. Meski belum mencapai tingkat 6 yang memungkinkan seorang penyihir membuka mata dan mengenali kekuatan orang lain hanya dari tatapan, indera sihir Kelam sudah cukup tajam. Namun bagi Kelam, energi sihir Count Palatio terlalu lemah untuk seseorang yang dikelilingi rumor luar biasa. Ia tahu bahwa meski pengetahuan sangat penting dalam dunia sihir, tanpa kekuatan bawaan, semua pengetahuan tidak bisa diwujudkan. Kecurigaannya semakin kuat, dan saat duel persahabatan dimulai di arena hari itu, dugaan Kelam seolah terkonfirmasi. Tidak salah lagi, kekuatannya terlalu kecil. Dan bukan hanya Kelam. Para penyihir tingkat 5 lain yang berdiri di sekitarnya juga mulai menyatakan hal serupa. Aku juga tak merasakan kekuatan darinya. Kolam mananya terlalu kecil. Sepertinya ini hanya rumor palsu belaka. Setelah duel ini, reputasinya pasti hancur. Namun, begitu arena diliputi hawa beku, semua terdiam. Termasuk penyihir muda yang tadinya menatap penasaran, kini terpaku diam. Para penyihir tingkat tinggi, yang tadi meremehkan Alon, kini ternganga tanpa bisa berkata-kata. Karena mereka tahu apa yang baru saja dilakukan oleh Count Palatio. Sihir komposit, dan lebih dari 3 mantra, sekaligus. Kelam menatap dengan rahang terjatuh. Tentu, sebagai penyihir tingkat 5, ia bisa melakukan sihir komposit, tapi, tanpa kesalahan sama sekali. Dengan presisi mutlak. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Bagaimana mungkin dia bisa? Segala keraguan yang tadi menyelimuti mereka langsung sirna, digantikan oleh rasa hormat dan rasa ingin tahu yang mendorong mereka naik ke tingkat tinggi. Di tengah sorotan para penyihir, Crystal, dengan suara tenang dan membentuk segel di tangannya, Alon mengaktifkan sihir selanjutnya. Krek, bola-bola kecil sebesar kelereng muncul di seluruh arena. Rotation, bola-bola itu mulai berputar searah jarum jam. Saat para penyihir mencoba memahami maksud dari bola-bola itu, Baruch, yang sempat membeku karena panik, mulai menyiapkan sihirnya. Tapi, itu kemalan. Baruch menyiapkan sihir utama Menara Valet, mantra pembunuh. Tentu, hal ini melanggar etika pertandingan persahabatan. Namun sebelum ia sempat melepaskannya, krek, salah satu bola kecil meledak. Dan dalam sekejap, Baruch membeku menjadi patung es. Para penyihir menatap kosong. Pemenang pertandingan persahabatan ini adalah Alon Palatio. Dengan suara bingung, penyihir wasit mengumumkan hasilnya. Sesaat setelah pertandingan usai, Alon kembali ke tribun, namun langsung dikerumuni oleh pertanyaan dari para penyihir. Tadi itu, segel apa? Apakah itu sihir kuno? Bagaimana susunan sihir komposit tadi? Walau mereka tahu tidak sopan bertanya langsung tentang sihir pribadi, rasa kagum mereka mengalahkan etika. Dari percakapan itu, Alon sadar sesuatu. Mereka benar-benar tidak tahu soal segel dan frasa ini. Ia sudah tahu bahwa segel dan frasa yang ia gunakan berasal dari era yang sudah lama terlupakan, tapi ia tak menyangka pengetahuan itu sepenuhnya hilang. Namun satu hal membuatnya heran. Tingkat 3. Tidak mungkin. Kau bercanda, kan? Tingkat 3 tapi bisa melakukan itu. Para penyihir menolak mempercayai pernyataan Alon bahwa ia hanya berada di tingkat 3. Meninggalkan mereka yang terheran-heran,
Alon keluar dari arena dengan helaan napas ringan. Sambil berjalan, ia memainkan cincin di jari telunjuk kirinya, item dari dunia Psychedelia. Memory of the Black Eye, Hogaftu. Item itu memungkinkan menyimpan satu mantra dan melepaskannya dengan peningkatan kekuatan. Bagi Alon, yang hanya bisa menggunakan 5 mantra karena batasan tertentu, cincin ini sangat penting. Efeknya bahkan bisa 2 kali lipat lebih kuat. Ia merasa mantra Glory of the Snowy Mountains hari ini memberikan hasil yang sangat memuaskan. Ia teringat kembali pada sesuatu yang pertama kali mengenalkannya pada frasa itu. Frasa adalah kunci. Ia membuka aturan tertentu di dunia ini. Kini, Alon makin tertarik menelusuri misteri kata-kata dan segel yang ia gunakan. Semakin ia menggunakannya, kemampuannya meningkat dengan cepat. Sambil menatap langit senja yang mulai kemerahan di atas pegunungan, Alon teringat pada satu item yang harus ia ambil hari itu dari menara pusat. Dan ia pun berbalik, bersiap melanjutkan. Malam pertama masyarakat sihir. Kau benar-benar tingkat 3. Iya. Serius. Iya. Oh, baiklah, kuingat itu. Lian pergi dengan ekspresi tidak percaya. Lalu muncul Penia, dengan keyakinan uniknya. Aku tahu kau tingkat 3. Pasti tingkat 3. 100% tingkat 3. Alon hanya menatap kosong. Malam telah tiba. Alon menuju perpustakaan. Perpustakaan sepi, sunyi, hanya diterangi cahaya bulan biru yang menyusup melalui jendela besar. Saat ia melangkah masuk, tampaknya, seseorang akhirnya memecahkan teka-tekiku pada saat yang tepat. Sebuah suara menggema. Tubuh Alon merinding, bukan karena bahaya nyata, tapi karena naluri alami merasa takut terhadap yang kuat. Iya, jawabnya, menahan ketakutan. Karena hanya dengan bertemu dengannya lah ia bisa mendapatkan item penting. Oh, mengagumkan. Kau tidak panik mendengar suaraku. Kau tetap berdiri. Energi biru mulai berkumpul, membentuk sosok perempuan bertopi runcing putih, bermata biru, tersenyum santai. Ia adalah legenda. Heinkel. Penyihir pertama yang mencapai tingkat 8 sejak era Dewa Terlupakan. Disebut, piala pertama, oleh para penyihir, dan teror abadi, oleh para makhluk jahat dunia. Alon menelan ludah. Ia tahu, meski Heinkel bukan musuh, satu jawaban yang salah bisa membangkitkan amarahnya yang legendaris. Namun saat perempuan itu membuka mulut, apa? Ia terkejut seperti melihat makhluk mengerikan. Dan Alon hanya bisa bergumam dalam hati. Apa yang dia lihat? Heinkel, sang Archmage. Ia adalah penyihir agung pertama yang muncul sejak zaman dewa-dewa yang telah terlupakan. Dalam dunia Psychedelia, para pemain mengenalnya sebagai penyihir Reed, tokoh misterius yang hampir selalu dijumpai oleh setiap pemain yang mengambil jalur penyihir. Meskipun tak banyak mempengaruhi cerita utama, item yang bisa didapat dari Heinkel sangat berguna bagi pemain tipe penyihir. Namun, ada satu masalah, kepribadiannya mengerikan. Di balik penampilannya yang mungil dan mirip boneka, ia mudah tersinggung dan sadis. Salah pilihan kata bisa membuatmu terbunuh di tempat. Bahkan hanya membela susu dalam pilihan dialog tertentu bisa membuatnya langsung membunuhmu. Karena itu, para pemain menjulukinya sebagai penyihir susu. Karena itu, Alon sangat tegang. Ia tahu dengan pasti kata-kata dan topik yang tidak boleh disebut di hadapan Heinkel. Ia bahkan telah menyiapkan sihir darurat jika pertemuan ini berujung bencana. Tapi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Heinkel, penyihir agung yang dikenal angkuh dan menakutkan, kini menatap Alon dengan ketakutan. Saat Alon akhirnya menyadari situasi ini,
hal pertama yang terpikir di benaknya justru, dia pendek juga, ya. Topi runcing putih Heinkel ternyata memberi kesan tinggi yang menipu. Aslinya, ia jauh lebih pendek dari Alon. Aku ingin memecahkan teka-tekimu. Alon mencoba memulai dialog, sesuai prosedur seharusnya. Tapi justru, aku akan memberikannya. Aku akan langsung memberikannya. Sebuah kotak permata terbang ke arah Alon dari kejauhan. Ini cukup, kan? Sosok agung yang muncul anggun di bawah cahaya bulan kini berubah seperti tikus ketakutan. Ia menatap Alon dengan gugup, lalu, aku pergi dulu. Pluff. Ia menghilang dalam kilatan sihir biru, tanpa martabat sama sekali. Heinkel. Alon berdiri terpaku, memanggilnya dengan bingung. Ia pun membatalkan sihir darurat yang sempat ia siapkan di saku jubahnya. Sesh. Energi sihir pun menguap menjadi debu. Perlahan, ia membuka kotak permata. Ada di sini. Benda yang seharusnya ia peroleh melalui pemecahan teka-teki, kini sudah berada di tangannya. Namun, satu hal masih mengganggu pikirannya. Tadi dia tidak menatap langsung ke arahku, tapi ke belakangku. Ia menoleh. Tak ada apa-apa selain perpustakaan yang remang dan cahaya bulan biru. Meski bingung, Alon sudah mendapatkan item pentingnya. Tapi kini, benih kecurigaan mulai tumbuh dalam dirinya. Beberapa hari berikutnya, Alon menghadiri konferensi sihir, mendengarkan berbagai teori dan diskusi dari para penyihir terkemuka. Bagi Alon, yang sejauh ini belajar secara otodidak, pengalaman ini sangat membuka wawasan. Diskusi malam bersama Lian juga sangat membantu. Lian memiliki bakat luar biasa dalam konstruksi sihir, melengkapi keunggulan Alon dalam pengendalian mana. Ia pun mulai merasa mampu mencoba sihir tingkat 4. Tentu saja, sihir tingkat 4 sangat menguras mana, sehingga belum layak dicoba dalam waktu dekat. Namun kemudian, pada hari keempat, kabar mengejutkan datang. Ada entitas asing muncul di labirin Lartania. Iya, katanya menyebabkan mutasi di seluruh labirin. Alon langsung bereaksi cepat. Berapa lama sejak entitas itu muncul? Diperkirakan sudah 5 hari. Mungkin hampir seminggu. Berapa lama perjalanan ke Lartania? Sekitar 5 hari. Tanpa ragu, Alon segera menulis surat dan menyuruhnya dikirim ke Lartania. Kirim surat ini, dan aku akan berangkat sekarang juga. Sekarang juga, iya. Alon pun meninggalkan menara sihir pusat, memulai perjalanan menuju Lartania. Setelah berpamitan dengan Lian yang terlihat kecewa dan Penia yang bersikap aneh meski ceria, Alon pun berangkat. 5 hari berlalu. Dengan kereta tanpa henti, mereka akhirnya sampai di kota labirin, Lartania. Wah, berubah banyak ya. Lebih memukau dari sebelumnya, ucap Evan. Lartania memang unik. Bangunan-bangunannya mewah dan eksentrik, seakan gaya arsitektur dari seluruh dunia bercampur jadi satu. Kalau tidak salah latar belakangnya memang orang-orang dari luar kekaisaran membangun kota ini dengan gaya sesuka hati. Setibanya di distrik selatan, Alon dan Evan mendatangi toko Merde milik Rin. Namun, ini Merde. Toko itu luar biasa besar, mewah seperti kuil, berdiri menjulang di antara bangunan 4 hingga 5 lantai yang tampak seperti rumah mainan di sekitarnya. Ini toko, kan? Seharusnya. Alon mulai menyadari betapa berpengaruhnya seorang penilai sihir seperti Rin di kota ini. Uang benar-benar bisa mengatasi segalanya. Itu juga salah satu alasan Alon ingin meminta bantuan Rin untuk urusannya terkait entitas asing. Saat mereka hendak masuk, "Apa kalian punya janji?" tanya seorang resepsionis. "Kalau darurat,
Bisa langsung bertemu dengan biaya tambahan, lanjutnya. Berapa? 3.000 koin emas. 3.000. Harga itu cukup untuk membeli mansion di ibu kota. Kalau buat janji sekarang, sekitar 10 bulan. Alon hampir pingsan. Kalau begitu, bisakah sampaikan pesan? Bilang bahwa Kaun Palatio datang. Namun sebelum selesai bicara, berisik. Pergi sana, pengemis. Seorang bangsawan sombong muncul, menyeringai penuh ejekan. Di belakangnya berdiri para tentara bayaran. Sambil melempar kantong uang, ia menyuruh resepsionis membuka pintu. Patetik begar, ujarnya sambil menyeringai pada Alon. Alon sempat kesal, tapi kemudian ia mengenali pria itu. Putra penguasa Lartania. Sama menjijikkannya seperti di ilustrasi dalam Psychedelia, berperut buncit, kumis licin, dan sifat menjengkelkan. Namun sebelum Alon sempat membalas, "Tidak perlu masuk." Suara tegas terdengar dari dalam. Rin muncul. "Oh, Rin, kau datang menjemputku?" tanya si bangsawan dengan senyum sok akrab. "Namun, pergi." Dengan dingin, Rin mendorong pundaknya dan melangkah melewatinya. Seketika suasana membeku. Ia mendekati Alon. Dengan nada penuh rasa hormat. "Aku sudah menunggu Anda, Ayah Baptis." Ia menundukkan kepala dengan sopan. Semua orang di sekitar mereka pun hanya bisa memandang Kaun Palatio dengan mata melotot, penuh ketidakpercayaan. Serenia telah bekerja sebagai sekretaris pribadi Rin, pemilik toko sihir Merde yang terkenal di kota labirin Lartania, selama lebih dari 1,5 tahun. Pekerjaannya tidak berat secara fisik. Ia hanya mengatur jadwal dan menerima tamu. Namun, kelelahan mental yang ia rasakan seolah menumpuk dari hari ke hari. Bukan karena gangguan besar, melainkan karena klien-klien menyebalkan yang terus datang silih berganti. Anehnya, kadang ia merasa berurusan dengan pengacau kelas berat malah lebih mudah dibanding menghadapi bangsawan arogan yang mengaku kenal dengan Rin. Hari itu, suasana kerja Serenia cukup tenang, hingga seorang pria tampak bangsawan masuk bersama seorang ksatria. Meski orang itu terkesan sombong, Serenia tetap bisa menanganinya dengan senyum profesional. Ia sudah terbiasa dengan tamu semacam itu. Namun, saat orang berikutnya masuk, wajah Serenia langsung menegang. Dia datang lagi. Lavalde Greystone. Putra satu-satunya dari Lucimore Greystone, penguasa kota labirin Lartania. Lavalde dikenal seantero kota sebagai sampah manusia berwajah aristokrat. Semua kekuasaan yang ia miliki datang dari ayahnya, tapi ia bertingkah seolah dialah penguasa dunia. Dengan pongah, ia melemparkan kantong emas ke meja resepsionis, tak segan menghina tamu sebelumnya. Serenia nyaris mengerutkan kening, tapi menahannya, ia tahu batasnya. Lavalde adalah figur yang bahkan Rin pun tak bisa secara terang-terangan tolak, atau setidaknya dulu begitu. Tapi hari ini, segalanya berubah. Saat Lavalde bersiap memasuki Merde, Rin sendiri keluar dari pintu utama. "Oh, Rin, kau datang menemuiku," seru Lavalde dengan senyum sok akrab. "Namun, pergi." Rin mendorong pundaknya dengan ringan dan melangkah melewatinya. Bahkan Serenia yang biasa menjaga senyum profesionalnya pun melongo. Apa aku sedang bermimpi?" Lebih mengejutkan lagi, Rin menundukkan kepala pada tamu sebelumnya. "Aku sudah menunggu Anda, Ayah Baptis." Serenia membeku. Rin tidak pernah menunduk bahkan pada pangeran dari kerajaan Ashtalon, tapi sekarang. Bahkan Lavalde pun terdiam. Tapi begitu ia sadar, wajahnya langsung berubah masam. "Apa yang kau katakan padaku barusan?" "Kurasa aku menyuruhmu pergi," jawab Rin datar.
Itu pernyataan permusuhan terang-terangan. Lavalde tertawa pahit, lalu mengancam. Aku tak tahu siapa bangsawan kere itu, tapi kau akan menyesal telah menolak aku. Setelah itu, ia pun pergi dengan ekspresi bagaikan setan. Setelah Lavalde pergi, suasana merde tenang kembali. Alon akhirnya bisa berbicara serius dengan Rin. Aku menerima suratmu. Perjalanan pasti berat, Ayah Baptis. Dan juga Anda, Paman, ucap Rin kalem, merujuk pada Evan yang ikut menemani. Alon mengangguk pelan. Tapi kau yakin dengan yang tadi? Yang mana? Lavalde. Alon tahu betul pengaruh besar penguasa Lartania, dan bagaimana Lavalde sering dilindungi ayahnya. Ia khawatir sikap Rin tadi bisa menimbulkan masalah besar. Namun Rin hanya menjawab tenang. Tak perlu khawatir. Padahal dia anak penguasa. Dia bisa balas dendam sewaktu-waktu. Dia tak akan datang lagi. Dan kupikir kau juga mengenal bajingan itu. Alon menjawab ringan. Dia cukup dikenal di Lartania. Baik wajah maupun reputasinya. Begitu ya. Pokoknya, tak ada yang perlu kau cemaskan, ucap Rin, suaranya datar, tapi penuh keyakinan. Alon pun mengangguk. Percakapan berlanjut santai, tentang aktivitas Rin di kota, apakah ia masih menghubungi anak-anak panti asuhan, dan topik ringan lainnya. Tapi bagi Alon, ada rasa bangga aneh yang tumbuh saat melihat Rin. Bukan berarti Deus atau seorang tidak berkembang, tapi Rin benar-benar tumbuh dewasa, seperti putri yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Dia tumbuh sempurna seperti dalam buku pedoman. Akhirnya, Alon menyampaikan maksud utama kunjungannya. Sebenarnya aku kesini untuk minta bantuan. Silakan. Apa ada pasukan penakluk yang dibentuk untuk melawan Outer God? Rin berpikir sejenak. Sepertinya sedang dibentuk. Bisakah kau bantu agar aku bisa ikut bergabung? Bergabung ke pasukan seperti itu tak mudah tanpa nama besar di Lartania, dan meskipun Alon punya reputasi luar kota, ia ingin memastikannya. Ia sempat ragu, mengingat keributan tadi dengan Lavalde. Tapi Rin menjawab santai. Itu bisa diatur. Serius. Ya. Padahal kau baru saja bersitegang dengan anak penguasa. Tak usah khawatir. Dia bukan ancaman. Dia anak kesayangan ayahnya, mungkin dia bisa mengacau. Seperti yang kubilang, jangan pikirkan dia. Rin benar-benar terlihat tenang dan yakin, dan Alon pun ikut merasa lega. Beberapa saat kemudian, Alon bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa kau memanggilku Ayah Baptis?" "Maaf. Deus dan seorang memanggilku Tuan atau Dermawan, tapi kau berbeda." Rin menjawab setelah berpikir. "Karena, menurutku itu panggilan yang paling cocok." "Begitu ya." Seketika, suasana hening. Rin kemudian berkata, "Untuk sekarang, Anda sebaiknya beristirahat." Ia lalu mengatur kamar untuk Alon dan Evan di dalam merde, dan menghilang dari ruangan. Setelah itu, Evan berkomentar, "Wow, dia benar-benar sudah dewasa, iya." "Begitukah?" "Iya. Masih agak blak-blakan, tapi sejak dulu memang begitu. Tapi sekarang, dari semua anak yang kita temui, dialah yang paling kelihatan tumbuh matang." Alon pun setuju. Benar. Seperti tumbuh sesuai teori. Karena Rin bilang akan memberi kabar soal rencana ke depan, dan karena mereka baru saja menempuh perjalanan panjang, Alon memutuskan beristirahat. Keesokan harinya, Alon bangun agak lelah meski sudah tidur cukup lama. Setelah bersiap, ia menemui Rin yang sedang makan siang. Serenea membawanya ke sana. Dan kemudian, "Soal yang Anda minta kemarin, sudah beres," ujar Rin. "Secepat itu. Ada pertemuan hari ini, Anda bisa langsung ikut."
Alon kaget mendengar seberapa cepat Rin menyelesaikannya. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa lagi. Oh, dan soal Lavalde Greystone juga sudah selesai. Aku sudah membunuhnya bersih-bersih, jadi Anda tak perlu khawatir. Ia mengatakannya sambil mengunyah sosis. Nada suaranya setenang orang membahas cuaca. Seakan berkata, hari ini matahari cerah. Alon nyaris menanggapi santai, tapi kemudian terhenti. Apa? Ia menatap Rin, pikirannya penuh tanda tanya. Ia benar-benar tak tahu harus kagum, atau panik. Lavalde Greystone memang sosok yang kehadirannya saja bisa membawa bencana. Dalam dunia game Psychedelia, ia dikenal sebagai salah satu penjahat paling busuk yang pernah diciptakan. Pembantaian kam tentara bayaran lantai 30. Insiden penyerapan jurang monster. Eksperimen biologis Chimera. Hampir semua tragedi yang terjadi di Lartania bersumber dari satu orang, Lavalde. Maka, jika memikirkan masa depan kota ini, melenyapkannya bisa jadi hal terbaik yang bisa terjadi. Namun Lavalde selalu selamat karena satu alasan, ia adalah anak dari penguasa kota labirin. Gelar itu membuatnya seperti raja tak resmi yang tak bisa disentuh siapapun, hingga Rin melakukannya. Ya, jawab Rin, dengan nada santai seolah membahas menu makan siangnya. Alon, yang mendengar itu, nyaris pingsan. Kau membunuh Lavalde Greystone. Benar, Ayah Baptis. Ada masalah. Kenapa kau membunuhnya? Karena Anda bilang dia mengganggu. Alon menatap Rin kosong, tak tahu harus merasa marah, bingung, atau khawatir. Ia akhirnya teringat satu fakta penting. Benar, dia adalah salah satu dari 5 dosa besar. Rin, yang selama ini tampil seperti anak perempuan yang tumbuh baik tanpa butuh perhatian, sebenarnya menyimpan potensi kegelapan besar di masa depan. Alon berkeringat dingin. Namun, yang lebih membingungkan adalah, bagaimana caranya dia membunuh Lavalde. Lavalde memang tidak terlalu kuat, tapi pengawalnya adalah tentara bayaran kelas A. Rin hanyalah seorang juru nilai sihir, bukan petarung. Ada masalah? Tanya Rin dengan nada cemas. Wajahnya terlihat sedikit murung, mungkin karena merasa telah melakukan kesalahan. Bukan masalah, hanya saja, apa ini benar-benar tak apa. Kalau soal keselamatan saya, tak perlu khawatir, Ayah Baptis. Begitu. Saya menyamar saat melakukannya. Mendengar itu, Alon hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Jadi ini yang dimaksud, berbeda cara berpikir. Terima kasih atas perhatianmu. Jangan terlalu murung. Saya tidak murung, Ayah Baptis. Padahal tadi tampak murung. Orang yang bisa membunuh anak raja tanpa berkedip, tapi malu ketika ditegur, sungguh kontras yang aneh. Alon pun memberi saran. Kalau bisa, jangan terlalu sering menempatkan dirimu dalam bahaya. Kenapa? Kalau kau celaka, semua yang kau bangun bisa runtuh. Namun Rin hanya menatapnya bingung, seolah tak paham maksudnya. Setelah berpikir serius sejenak, ia tersenyum kecil. Saya mengerti tugas saya, Ayah Baptis. Setelah itu, ia melanjutkan makannya. Alon tak bisa berkata-kata lagi. Ia merasa seperti berbicara dalam frekuensi yang berbeda. Tapi, ia tak ingin memperpanjang persoalan. Rin sudah menyingkirkan Lavalde demi dirinya. Meski terlalu berlebihan, niatnya tulus. Tapi, apa benar ini perlu sampai sejauh itu? Saat ia termenung sambil makan sosis, Rin berkata, "Oh ya, saya ingin menunjukkan Eye of the Tracker, Ayah Baptis. Ikut saya." Mereka pun berjalan ke sebuah ruangan. Di dalamnya, melayang sebuah mata emas,
dikelilingi cahaya biru yang lembut, jelas bukan artefak biasa. Alon terdiam. Ini, Eye of the Tracker. Dulu, artefak itu hanyalah bola dengan permata-mata kecil di dalamnya, tak punya efek mencolok. Bahkan dalam deskripsinya di game, tidak tertulis fungsi spesial. Namun sekarang, Rin menyulapnya jadi sumber kekuatan utama usahanya. Gambaran ukiran berjalan lancar, ujar Rin. Rupanya, Eye of the Tracker dapat mengukir dan meningkatkan artefak. Ini adalah rahasia di balik kesuksesan toko merde yang dikelola Rin. Alon menyadari bahwa Rin merasa berhutang budi padanya karena telah memberinya benda ini dulu. Meski tak tahu fungsi aslinya, kini Alon mengangguk pelan. Bagus. Kau memanfaatkannya dengan baik. Meskipun setelah 400 ukiran kecepatannya menurun, aku rasa semua akan selesai dalam beberapa tahun. 400. Alon tak bertanya lebih lanjut. Ia takut terlalu penasaran akan menimbulkan kecurigaan. Maka, ia hanya diam dan mengikuti Rin. Mereka bertiga menuju lokasi rapat reguler pasukan penakluk Dewa Luar. Alon memiliki dua alasan untuk ikut serta. Pertama, ia tahu bahwa para tentara bayaran yang dikumpulkan tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan Outer God. Kedua, ia butuh pasukan kuat yang mau mengikuti perintahnya. Namun begitu masuk ruang rapat, cih, orang lemah ini ikut juga. Cuma numpang nama besar. Mau ambil pujian. Para pimpinan Guild Mercenari langsung menunjukkan rasa tak suka. Maverick dari Terranomad Guild memainkan pedangnya dengan kesal. Himan dari Arcadia Guild menyeringai sinis. Mayaon, wanita kucing dari Ancient Trackers, memutar belati sambil tertawa mengejek. Dan Argonia, setengah naga dari Kalimadra Guild, hanya menatap tajam tanpa bicara. Sudah kuduga akan ditentang, tapi ini lebih parah dari ekspektasi. Mereka semua adalah petarung kuat yang mengukur nilai seseorang dari kekuatan, bukan gelar. Tuan bangsawan, lebih baik Anda pergi. Tak ada yang ingin dengar omong kosong Anda. Namun sebelum hinaan berlanjut, Alon mengangkat tangan kirinya yang bersarung baja. Krek. Dalam sekejap, ruangan rapat membeku. Suhu turun drastis. Mayaon, yang refleks berdiri, tak sempat bereaksi. Konsentrasi. Udara dan mana berkumpul ke arahnya. Membeku. Dan dalam sekejap, es membungkus tubuh Mayaon sepenuhnya. Tidak ada alasan pribadi, hanya karena Mayaon yang paling lemah secara teknik. Ia tak bisa menahan serangan tiba-tiba itu. Setelah itu, Alon berjalan tenang melewati semua yang terpaku, lalu duduk di hadapan Argonia. Kurasa sekarang kita sudah bisa bicara. Bagaimana menurutmu? Suasana rapat mendadak hening total. Kini, para pemimpin guild tak bisa lagi memandangnya sebelah mata. Hening menyelimuti ruang pertemuan. Para tentara bayaran yang datang belakangan tampak tegang, sementara tiga pemimpin guild, Maverick, Himan, dan Argonia, menatap Alon dengan ekspresi yang sulit ditebak. Namun Alon tetap tampak tenang. Atau lebih tepatnya, wajahnya yang terlihat tenang, karena di balik itu, kecemasan menyelimuti pikirannya. Apa aku salah perhitungan? Ia tahu, membekukan Mayaon tadi hanya bisa dilakukan karena serangan mendadak. Jika situasinya berbeda, hasilnya mungkin fatal. Alon mengamati Argonia dengan penuh harap. Jika pemimpin guild terkuat ini mengakuinya, maka masalah akan selesai. Ia tahu dari pengalamannya bermain si Cedelia bahwa Argonia adalah orang yang selalu berpikir rasional, tak terjebak harga diri yang tak perlu. Waktu berjalan lambat. Alon ingin bicara, tapi menahan diri. Ia tahu bahwa setelah sihir dilemparkan, yang menentukan nasib selanjutnya adalah reaksi para tentara bayaran. Dan akhirnya,
Maverick bersuara. Jadi kau sedang menantang kami. Nada bicaranya penuh amarah, dan tangannya mulai meraba gagang pedang. Alon langsung merasa nyawanya di ujung tanduk. Namun tepat saat Maverick hendak mencabut pedangnya. Berhenti. Argonia menghentikannya. Suaranya tegas. Mendengar itu, Maverick mendelik, namun tak berani membantah lebih jauh. Kita yang tadi mengabaikannya. Tetap saja. Aku bilang berhenti. Ekspresi Argonia sedikit menggelap. Maverick pun akhirnya mengalah, duduk kembali dengan kesal. Himan hanya diam, menunjukkan ia mendukung keputusan Argonia. Alon akhirnya menghela napas lega. Kapan kalian akan turun ke dalam labirin? Dalam 2 hari, jawab Argonia, dengan nada sopan. Alon terkejut. Sejak kapan Argonia bicara seformal ini? Namun ia tidak menyinggungnya dan berkata, kalau begitu, rapat kita lanjutkan besok. Sulit melanjutkan diskusi dengan satu orang yang masih membeku. Ia melirik ke arah Mayaon, yang masih terperangkap es. Saat sihir mencair, ia pasti akan meledak. Maka, lebih baik pergi sekarang. Baik, ucap Argonia. Alon pun berdiri, melewati para petarung, dan meninggalkan ruangan. Begitu di luar, Alon langsung memegangi dadanya. Jantungku, ini menyiksa. Aku tak akan coba gaya intimidasi seperti ini lagi. Beberapa saat setelah Alon pergi, suasana di ruang rapat memanas kembali. Aku benar-benar tak suka orang itu, gerutu Maverick. Apa karena dia bangsawan? Tak pernah dihajar dunia luar. Namun Himan menjawab tajam. Diam? Bisa. Apa kau bilang? Aku bilang diam. Kedua orang ini memang tidak akur sejak dulu. Kau bahkan tak sadar, iya. Tadi Argonia menyelamatkanmu. Maverick mendelik, tak paham maksudnya. Tapi kemudian, Argonia ikut angkat suara. Jika kau tadi mencabut pedang, mungkin kau sudah mati. Maverick terdiam. Barulah ia menyadari, Argonia berkeringat. Sosok setengah naga itu tidak pernah menunjukkan tanda kelelahan, apalagi berkeringat dalam situasi biasa. Bahkan Himan pun tampak berkeringat. Maverick menelan ludah. Ada sesuatu dari Alon yang benar-benar tak biasa. Argonia, tanya Himan, apa kau tahu apa yang sebenarnya terjadi tadi? Argonia terdiam. Ia memang memiliki firasat. Sebuah kenangan lama muncul dari masa kecilnya, sebuah peringatan dari ibunya, naga merah yang telah lama menghilang. Jika suatu saat kau melihat mata hitam di langit malam, palingkan pandanganmu. Jangan mengingatnya. Jangan mengenalinya. Lupakan. Itu adalah yang melahap batas dunia. Dan tadi, ia melihat mata itu, mata biru tua, menggantung di belakang Alon, menatap mereka dengan senyuman mengerikan. Argonia menggigil diam-diam. Siapa sebenarnya pria itu? Keesokan harinya, rapat dilanjutkan. Bertentangan dengan kekhawatiran Alon, tidak ada penolakan sama sekali. Alon memaparkan 2 hal. Pertama, makhluk luar dunia berada di lantai 12. Kedua, mereka akan memblokirnya di lantai 5. Ia menjelaskan rencananya, dengan sangat rinci, berdasarkan pengetahuan dari kitab kuno, padahal dari game. Ia cemas akan ada yang membantah. Namun, setuju. Aku juga. Tak ada keberatan. Sama. Alon tertegun. Semudah ini. Ia bertanya lagi, memastikan. Tidak ada yang menolak. Tidak. Aku juga tidak. Sama. Alon hanya bisa menunduk sedikit, berpikir keras. Apa efek kemarin sebesar itu? Ia melirik ke arah Rin, yang hadir di rapat. Tapi Rin hanya tampak bingung seperti biasa, seolah dia juga tidak tahu kenapa semua ini berjalan begitu lancar.
Ada yang aneh. Para tentara bayaran ini terlalu patuh, jauh berbeda dengan versi mereka di game. Bahkan Mayaon, yang kemarin dibekukan, tidak bersikap agresif sama sekali. Tapi Alon tak bisa menanyakannya secara langsung. Kalau begitu, kita turun besok. Butuh waktu persiapan. Rapat pun ditutup. Hari penentuan pun tiba. Alon berangkat ke labirin bersama Rin dan tim penakluk Dewa Luar. Evan ditinggalkan untuk alasan keamanan. Aslinya, jauh lebih mengerikan dari yang kulihat di game. Meski ia tahu peta labirin dengan sangat baik, rasa mencekamnya nyata. Cahaya obor tak bisa menembus seluruh kegelapan, dan setiap bayangan menyimpan kemungkinan munculnya monster. Mereka turun terus, hingga akhirnya di lantai 2, kelompok berhenti untuk istirahat. Di zona aman buatan para tentara bayaran, Alon duduk diam. Lalu seseorang mendekat. "Hei, punya waktu." Mayaon. Alon langsung siaga, mengira wanita kucing itu akan menyerang balik. "Kenapa?" "Tenang. Cuma mau ngobrol." Ia duduk di sampingnya dengan senyum ringan. Alon mulai merasa waspada, namun Mayaon justru mengobrol santai, membahas hal-hal remeh. Lalu, tanpa diduga, "Ngomong-ngomong, Kaon, ada ketertarikan dengan ras Bisfok?" "Tidak juga." "Syukurlah. Kenapa itu jadi kelegaan?" Dan tiba-tiba, "Kalau begitu, kau tertarik kawin denganku?" Suaranya santai. Tatapannya serius. Alon, blank. Otaknya langsung nge-freeze. Alon mengetahui lebih banyak tentang Mayaon dibandingkan para tentara bayaran lainnya. Itu karena dalam Psychedelia, Mayaon adalah salah satu karakter pendamping yang bisa direkrut setelah menyelesaikan satu tahap tertentu dari labirin. Banyak pemain merekrutnya di awal permainan, karena walau muncul di level awal, level Mayaon sendiri jauh lebih tinggi dibanding karakter lainnya pada saat itu. Dan karena Alon telah menjalani berbagai event pribadi dengannya dalam permainan, ia pun tahu cukup banyak tentang wanita kucing ini. Namun, meski ia sudah cukup mengenalnya, usulan mengejutkan dari Mayaon tadi benar-benar di luar dugaan. "Ada yang kau pikirkan?" Mayaon tersenyum tipis. Alon menatap wajahnya, yang tetap menawan meskipun dihiasi luka, dan akhirnya menjawab perlahan, "Tiba-tiba saja." "Tiba-tiba? Ini pertemuan kita yang ketiga, tahu?" Telinga kucing Mayaon bergerak-gerak ringan saat ia melanjutkan, "Kita sudah cukup mengenal satu sama lain. Dan aku tahu kau kuat." Alon menghela napas pelan. Akhirnya ia mengerti. Ia ingat bahwa suku Mayaon memiliki tradisi memuja kekuatan. Mereka secara alami akan tertarik pada mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Memuja kekuatan, merasa tertarik secara mendalam pada yang lebih kuat. Alon menatap luka-luka yang menghiasi tubuh Mayaon, seolah itu tanda kehormatan dari sukunya. Dengan nada tenang, ia berkata, "Maaf, tapi aku harus menolak." "Hah?" Ekspresi Mayaon menurun sesaat, menunjukkan kekecewaan. Namun, ia segera menarik napas panjang, seperti menghapus rasa malu yang sempat muncul di wajahnya. "Iya, tidak bisa dipaksa, ya. Padahal aku benar-benar girang waktu kau bisa menjatuhkanku dalam sekali serang." Nada suaranya terdengar kecewa, namun wajahnya tampak seperti penjual yang gagal menutup transaksi. Alon menatapnya diam-diam. Sudah tahu kalau cara pikir Bisfok dan manusia berbeda, tapi bagian ini benar-benar ekstrim. Saat Alon masih dalam pikirannya, Mayaon menoleh lagi sambil berkata, "Kalau kau berubah pikiran, beritahu saja, ya. Aku ini cukup menarik loh." Seolah menawarkan promo kedua, ia pun pergi sambil tersenyum. Dan di saat itu, suara yang dingin terdengar dari samping. "Perlu saya tangani, Tuan?"
Itu suara Rin, yang selama ini hanya diam. Hah? Tidak perlu. Dia berbicara lancang pada Anda, Tuan. Tatapannya tetap mengarah pada Mayaon yang menjauh. Suaranya begitu dingin, nyaris membekukan udara. Alon terdiam, mulutnya mengatup kuat. Tunggu, kau tidak berpikir untuk membunuhnya hanya karena kata-kata itu, kan? Baru sadar bahwa di dekatnya ada orang yang jauh lebih berbahaya dari Mayaon, Alon buru-buru menegaskan. Tidak usah. Dia tidak menyakiti siapapun. Baik, Tuan. Rin langsung menunduk ringan dan mengalihkan pandangannya. Namun rasa tak nyaman dalam diri Alon belum reda. Sesuatu terasa aneh. Ia berpikir, cara Rin memperlakukannya terlalu berlebihan. Bahkan Deus dan seorang tidak memperlakukannya seformal atau sesetia ini. Tapi pikirannya segera terpotong. Waktu istirahat selesai. Semua bergerak. Suara tegas Argonia menggema di lorong, dan Alon pun bangkit, menyusuri kegelapan labirin sekali lagi. Waktu berlalu, 1 hari penuh. Tim ekspedisi telah bermalam di dalam labirin, tempat yang nyaris seperti neraka tak berdasar, dan kini mereka telah mencapai lantai keempat. Seperti yang kuduga, ini jauh lebih parah dari versi game. Alon menggeleng pelan. Mereka baru sampai lantai 4 setelah 1 hari perjalanan penuh. Berbeda dari game, yang cukup mengalahkan monster tertentu untuk naik ke lantai berikutnya, labirin nyata dipenuhi monster tak henti-henti. Dan hanya untuk menangani itu saja, mereka harus menghabiskan waktu lebih dari sehari. Aku tak akan datang ke sini lagi. Sekalipun ada item bagus di lantai 40. Alon sempat mengingat satu artefak kuat untuk penyihir yang ada di lantai 40. Namun ia cepat-cepat membuang niat itu, mengingat betapa sulitnya hanya untuk mencapai lantai 5. Kemudian, suara dari depan terdengar. Kita hampir sampai lantai 5. Alon mengangkat kepalanya, dan di kejauhan tampak sebuah pintu bercahaya, tanda bahwa mereka sudah mendekati tujuan. Beberapa saat kemudian, lantai 5, iya. Alon bergumam dengan ekspresi datar. Tapi hatinya gemetar. Langit. Di depan matanya, terbentang langit cerah seolah mereka sudah tidak berada di dalam labirin lagi. Padang rumput hijau membentang, dihiasi reruntuhan kuno. Alon tercengang. Ini benar-benar berbeda dari versi game. Di game, lantai 5 hanyalah titik istirahat, tapi di sini, terasa begitu damai. Sejenak, beban berat dalam hatinya terasa sedikit terangkat. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Istirahat sebentar. Setelah itu, segera bersiap. Argonia kembali mengingatkan. Alon pun kembali ke rencana mereka. Semoga operasi ini berjalan lancar. Tak lama setelah tiba, para tentara bayaran segera bersiap sesuai rencana Alon. Dan dari kejauhan, cek. Maverick mendecak kesal sambil mengalihkan pandangannya ke arah Alon. Apa bagusnya anak itu? Nafasnya saja sudah ngos-ngosan sejak dari tadi. Namun di balik pikirannya yang skeptis, Maverick masih mengingat ekspresi Argonia dan Himan beberapa hari lalu, waktu mereka berkeringat dingin, tanpa berkata apapun. Apa sebenarnya yang mereka lihat waktu itu? Ia menatap Alon beberapa kali, tapi tetap tak menemukan hal istimewa. Tapi kemudian, ia merasa ada yang janggal. Sesuatu yang kecil, tapi kuat. Perasaan deja vu. Dan saat ia sadar, semua suara menghilang. Keramaian saat para tentara bayaran menyiapkan rencana Alon mendadak lenyap. Seperti waktu yang berhenti. Maverick melihat ke sekeliling, dan langsung membeku. Para prajurit, diam. Tidak bergerak. Beku dalam posisi masing-masing. Lalu tubuh-tubuh itu, runtuh. Satu persatu,
seperti patung yang roboh pelan, dari kaki hingga bahu. Splash! Darah merah membasahi reruntuhan dan rerumputan. Dan di antara mayat mereka, satu sosok kecil berdiri. Goblin. Mata mereka bertemu. Dan Maverick tahu. Ia tahu segalanya dalam sekejap. Pertama, Goblin ini yang membunuh anak buahnya. Kedua, Goblin ini bukan Goblin biasa. Ini adalah entitas luar yang mereka cari. Ketiga, ia harus segera mencabut pedang. Namun, ia tak bisa. Tidak bisa berteriak. Tidak bisa bergerak. Bahkan tidak bisa memanggil bala bantuan. Karena meski bentuknya goblin, intuisinya tahu bahwa makhluk ini jauh melampaui akal. Mata goblin itu menatapnya, mata penuh kebosanan dan kesombongan. Siapa yang memberimu izin untuk menatapku? Kalimat itu meluncur, seperti vonis. Jari terangkat, perlahan, mengarah ke Maverick. Itu, akhirku. Namun sebelum gerakan itu selesai, freeze. Suara dingin terdengar. Krek krek krek. Es menyelimuti tanah. Kristal es menjalar cepat, seperti jari-jari kejam yang menyentuh segalanya. Kristal. Krek krang. Suara dingin seperti sesuatu dihancurkan. Sadarlah. Mendengar suara itu, Maverick membuka mata. Seseorang berdiri di hadapannya. Sosok berjubah hitam. Dari tangan kirinya, mengalir sihir abu-abu pucat seperti asap. Di depannya, makhluk itu, yang kini terperangkap dalam kristal bulan sabit es. Alon, Count Palatio, dan Maverick, masih tertegun, hanya bisa menatap punggung pria itu dalam diam. Alon menundukkan pandangannya secara perlahan, menatap sosok yang terjebak dalam es berbentuk sabit. Lalu, ia menoleh ke arah Maverick. Sudah kukatakan, sadarlah. Aku. Melihat Maverick yang terguncang akhirnya mulai mengumpulkan kesadarannya kembali, Alon pun mengalihkan perhatian ke sosok yang disebut, itu, atau lebih tepatnya, sang Exile. Exile itu, mengenakan jubah hitam khas timur, sebelumnya menatap Alon dengan tatapan penuh arogansi dan kebosanan. Kenapa semuanya melenceng? Menurut perhitungan dan laporan yang diterima Alon, Exile ini baru seharusnya mencapai lantai 5 dalam 3 hari lagi. Bahkan itu sudah dengan asumsi bahwa ia bergerak cepat. Estimasi realistisnya adalah 5 hari. Namun kenyataannya, ia sudah di sini sekarang. Tanpa sadar, tangan Alon sedikit gemetar. Exile yang berdiri di hadapannya berwujud goblin, telinga panjang, kulit hijau, hidung bengkok. Namun tidak ada satupun dari mereka, baik Argonia, Himan, maupun para tentara bayaran, yang menganggap makhluk itu sebagai sekadar goblin biasa. Kehadirannya sendiri mengubah ruang, menekan udara, membuat napas terasa berat. Dan kemudian, makhluk itu berbicara. Tatapannya yang sebelumnya hampa, kini mulai dipenuhi rasa ingin tahu. Kau melakukan sesuatu yang menarik, serangga. Jari telunjuknya yang tadi mengarah kini menggaruk dagunya, seolah sedang menilai sesuatu. Melihat itu, Alon pun berbisik pelan. Kailas. Sang Raja kelaparan, makhluk rendah yang mencari pengetahuan, menapaki hukum, dan akhirnya mencapai kedudukan dewa. Mata Kailas menyipit. Kau bahkan tahu namaku. Menarik. Ia tersenyum, lebih tulus dari sebelumnya, dan menyibakkan rambutnya. Kebetulan aku sedang dalam suasana hati yang baik, dan yang lainnya pun sepertinya juga. Aku akan menunjukkan belas kasih. Pergilah. Maka kau akan hidup. Itu sebuah tawaran. Tapi Alon hanya menjawab satu hal. Bersiap untuk bertempur. Ia memerintahkan pasukannya. Kailas tertawa sinis. Padahal aku berniat membiarkanmu hidup karena kau cukup menghibur,
Tapi kalau kau sendiri yang minta dihukum, maka terimalah, serangga. Ia mengangkat tangannya kembali. Siap tempur. Seruan Argonia menggema, menandai dimulainya pertarungan. Sejak Exile muncul lebih awal, seluruh rencana Alon sudah gagal total. Rencana awalnya membutuhkan waktu seharian penuh untuk disiapkan. Namun itu bukan berarti Alon menyerah. Ia masih yakin bahwa Exile bisa ditaklukkan, dengan dua alasan utama. Pertama, Kailas belum mencapai tahap Dewa Agung seperti Ultultus. Kedua, para tentara bayaran sudah jauh lebih siap, tidak seperti saat melawan Ultultus dulu. Kailas menembakkan sihir ke arah Alon dan para pasukan. Namun, crash! Serangan sihir itu dipatahkan oleh pedang Argonia. Pedang pemutus sihir, menarik. Pedang yang mampu memotong sihir, bukan tubuh, hanya ada kurang dari 100 di seluruh benua. Namun itu sudah cukup untuk menyobek sihir Kailas, yang belum mencapai level dewa penuh. Boom! Argonia langsung maju menyerang. Maverick menyusul dari sisi lain, juga membawa pedang pemutus sihir sesuai saran Alon. Sementara Mayaon mulai menembakkan panah dari kejauhan. 3 lawan 1. Secara jumlah, mereka unggul. Dan berkat informasi Alon tentang tipe-tipe sihir Kailas, mereka cukup mampu menekan. Namun, Kailas justru tersenyum. Ia menikmati tekanan itu. Dengan gerakan tenang, ia menyatukan jari telunjuk dan tengah, membentuk segel. Dan kemudian, krek, tanah mulai merekah. Monster-monster muncul dari bawah tanah, memenuhi lantai kelima. Labirin yang tadi sunyi kini kembali menjadi medan perang berdarah. Namun Alon tak tinggal diam. Ia mengembuskan napas putih. Es dan salju, Bing Sue. Frost mulai berkumpul di depannya. Pertarungan ini harus segera diakhiri. Meski mereka masih bertahan, Alon tahu itu tidak akan berlangsung lama. Pedang Argonia dan Maverick mulai retak. Raut wajah Himan pun makin gelap. Bentuk, atau bahasa Mandarinnya, siang. Frost naik mengelilingi tubuhnya. Kemuliaan pegunungan salju. Kristal bulat terbentuk di antara jari tengah dan manisnya, menyemburkan serpihan es. Takdir buta yang tak terelakkan. Bunga es merekah. Kristal heksagonal berkembang besar, menciptakan tombak es raksasa. Krek, krek, krek. Tombak itu muncul. Dan kemudian, Rin melangkah maju dari belakang Alon. Ia menarik buku kecil dari dadanya. Etc. Ia amatia. Buku itu membuka, memancarkan cahaya. Klang! Puluhan rantai hitam muncul dari udara, menyambar Kailas. Kailas terkejut. Ia menatap rantai-rantai itu dengan mata terbelalak. Snap! Terlambat. Tubuhnya terikat. Alon segera bertindak. Tombak lukisan es Bingjing Huaji. Tombak es melesat dan krek-krek-krek. Menembus Kailas. Segalanya membeku. Keheningan menyelimuti lantai kelima. Monster-monster berhenti bergerak. Para tentara bayaran pun berhenti bertarung, menatap satu titik. Bunga es raksasa yang berdiri megah di tengah reruntuhan. Mereka memandang Kaon Palatio dengan penuh hormat. Bahkan para pemimpin serikat tampak tak percaya. Alon menghela napas. Namun, krek, sesuatu retak. Suara aneh bergema. Rumbel-rumbel. Bunga es runtuh. Dan dari dalamnya, Kailas berjalan keluar dengan tenang. Keputusasaan. Kengerian mengisi mata para tentara bayaran. Para pemimpin serikat mulai merasa putus asa. Tapi Kailas hanya tersenyum. Kena aku, ya, serangga. Senyumnya ringan, seperti sedang bersenang-senang. Tapi tampaknya kau masih tidak tahu apa-apa.
Alon menatap bingung. Tidak ada sedikit pun bekas luka di tubuh Kailas, hanya es pecah yang berserakan. Apa dia memotong tombak es itu, hanya dengan satu tebasan? Kailas tetap tersenyum. Tapi berkatmu, aku sedang semangat, serangga. Jadi, mari kita bermain. Meski wujudku saat ini belum sempurna, ini akan cukup menghibur. Ia membentuk segel tinju, si Kuan Yin. Lepas Jie Fang. Gelombang energi sihir mengalir liar. Argonia dan Maverick langsung melompat maju. Getaran, Zendong. Mayaon menembakkan panah. Himan mengangkat tongkat, mengucapkan mantra. Namun, sebelum semua serangan itu sampai, krek, Alon melihatnya. Tubuh Argonia dan Maverick terpelintir di udara. Darah menyembur. Hukum tanpa nama. Kailas menyeringai. Lalu, flash. Cahaya putih membutakan segalanya. Segera setelah cahaya putih menyilaukan mencuri penglihatan dan pendengaran semua orang di tempat itu. Saat penglihatan mereka akhirnya kembali, yang tampak di hadapan para tentara bayaran dan Alon adalah sebuah kawah raksasa. Segalanya telah lenyap. Rumput yang tumbuh sebelumnya. Reruntuhan yang telah berdiri entah sejak kapan. Bahkan Argonia dan Maverick, yang sebelumnya berdiri tak jauh dari Kailas, menghilang tanpa jejak. Dan di tengah kawah itu, berdiri sosok yang tak asing. Sang Outer God, Kailas, tersenyum gelap dengan sudut bibir terangkat menyeramkan. Wajah-wajah para tentara bayaran mulai diliputi keputusasaan. Mayaon tertegun dengan busur masih di tangan. Himan, yang baru saja melafalkan sihir, terpaku tak percaya. Dan lalu, grinning, Kailas bergerak. Dalam sekejap, ia muncul di depan Himan. Tanpa ragu, ia mengayunkan tangannya dari kiri ke kanan, seolah menjatuhkan hukuman mati. Himan yang menyadari bahaya, langsung melemparkan tubuhnya ke belakang dan mencoba menggunakan bling. Namun Kailas menyeringai sambil berkata, "Lalu bagaimana kau akan menghindari serangan dari atas?" Ia mengayunkan tangannya dari atas ke bawah. Krek! Tubuh Himan terbelah dua, jatuh ke tanah sebelum sihirnya sempat aktif. Kailas sudah berada di depan Mayaon. Hah! Mayaon buru-buru menarik busurnya dan siap menembakkan panah. Tapi, hak! Tendangan cepat Kailas membuat tubuh Mayaon terbang menabrak reruntuhan di seberangnya. "Sekarang, tinggal kau sendiri," Kailas berkata sambil tersenyum gelap pada Alon. Dengan keempat pimpinan guild telah dikalahkan sebelum sempat memberi perlawanan berarti, hasil pertempuran nyaris ditentukan. Bagi Alon, ini adalah skenario terburuk. Rencananya gagal sejak awal. Serangan Crystal Ice Cascade yang menguras hampir seluruh mananya tidak berdampak apapun. 4 guild master yang seharusnya menjadi pengalih perhatian juga telah tumbang. 2 botol kosong berguling di dekat kaki Alon, sisa dari ramuan mana yang sudah ia konsumsi, mempertaruhkan diri terhadap risiko kecanduan sihir. Meski cadangan mananya mulai pulih dengan cepat, pikirannya tetap buntu. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah sihir Kailas. Aku tak pernah melihat sihir seperti itu. Padahal Alon pernah melawan Kailas berkali-kali di Psychedelia dan mengetahui berbagai tekniknya. Namun sihir berbasis mantra yang digunakan barusan bahkan asing bagi Alon sendiri. Artinya, keunggulan informasi pun lenyap. Dan itu belum semua. Itu adalah sihir. Tatapan Alon menatap kawah besar di belakangnya. Tak tersisa apapun. Meskipun mantra dan struktur sihirnya serupa, sihir Kailas sangat berbeda secara kualitas. Semua aspek, informasi, kekuatan, rencana, berada di luar jangkauan Alon. Bahkan para tentara bayaran hanya bisa menatap kosong. Namun dalam keputusasaan itu,
Kemuliaan pegunungan salju. Alon mulai melafalkan sihir. Kristalisasi. Partikel-partikel es mulai terbentuk di udara. Rotasi. Partikel-partikel itu mulai berputar searah jarum jam. Menyeringai. Kailas mengayunkan jari dari kiri ke kanan. Krek. Namun, salah satu partikel es membekukan tebasan tak terlihat itu. Rin, bantu aku. Alon melanjutkan. Dalam pertarungan antar penyihir, dua faktor utama. 1. Kecepatan mantra. 2. Strategi. Mengalahkan lawan berarti menebak lebih dulu apa yang akan dilakukan dan bertindak satu langkah di depan. Namun dalam hal kecepatan, Alon tertinggal jauh. Tetapi ia punya Rin. Swiss. Rin memblokir tebasan tak terlihat Kailas, walau lapisan pertahanan sihir Alon mulai menipis. Krek. 3 kali mantra, 3 kali Rin menahan serangan itu. Tubuh Alon gemetar. Lebih dari 5 botol ramuan mana kosong berserakan. Kulitnya mulai membiru, gejala kecanduan sihir. Detak jantungnya tak terkendali. Tapi, ia tetap bertarung. Kailas tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun rantai Rin tiba tepat waktu, memaksa Kailas mundur. Kailas, bukannya menghabisi Alon, justru mempermainkannya seperti kucing bermain dengan tikus. Namun bagi Alon, ini bukan penghinaan, tapi kesempatan. Kristalisasi. Mantra kembali dilafalkan. Bertahan, bertahan, bertahan. Tubuhnya kian membiru. Matanya berdarah. Tapi ia tak berhenti. Dan akhirnya, menyeringai. Kailas tersenyum puas saat rantai Rin patah. Sekarang, kristalisasi. Partikel es muncul, mengaburkan pandangan Kailas. Es dan salju. Segel terbentuk di udara. Bentuk. Frost meluas dari tubuh Alon. Kemuliaan pegunungan salju. Kristal heksagonal kembali terbentuk, namun takdir yang tak terelakkan, bagi yang buta. Sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, Alon tidak menyelesaikan mantranya. Ini belum cukup. Ia sudah sampai titik batas. Ramuan telah habis. Tubuhnya hampir runtuh. Namun Kailas telah lengah. Dan kini, Alon melepas batasan terakhirnya, kemampuan untuk melanggar hukum sihir saat berada di ambang kematian. Lalu, itu adalah segel. Sebuah suara terdengar dalam pikirannya. Delusi dan pencerahan sejatinya adalah satu. Jika kau mencapainya, kau akan menemukan kunci. Seketika setelah suara itu lenyap, Alon memahami. Ia membentuk segel baru. Mudra kepalan kebijaksanaan, Si Kuan Yin. Dan kemudian, ia melihat. Tombak es perlahan berubah bentuk. Menjadi sebuah kunci. Saat es mencair, wajah Kailas kembali terlihat. Ekspresinya berubah. Ia langsung melesat ke arah Alon. Swiss. Rantai Rin sekali lagi muncul di depan Alon, memblokir serangan. Kailas berbalik, siap membunuh Rin. Rin sadar bahwa ajalnya tiba. Namun, Alon menariknya dengan paksa. Swoosh. Tebasan meleset. Tapi tangan Alon terluka parah. Tanpa ragu, ia membentuk mudra kebijaksanaan sekali lagi. Tombak kristal es. Ia mengucapkan kata terakhir. Kunci itu berputar di dalam kristal raksasa. Dan, dalam sekejap, sebuah gletser turun ke daratan. Begitu Alon melemparkan sihir Frozen Crystal Spear, ia langsung bisa merasakan efeknya. Ruang yang tercipta memang tak luas, sekitar 10 meter radius, namun dampaknya bukan sekadar serangan sihir biasa. Ruang tersebut mengubah hukum alam. Jika biasanya air akan mengalir ke bawah, sebuah hukum yang tak pernah dipertanyakan, maka di ruang ini, hukum tersebut tak berlaku.
Hukum dari sihir Frozen Crystal Spear sangat sederhana. Segalanya akan membeku. Tanpa pengecualian. Mutlak. Hukum itu adalah kehendak sang penyihir. Namun sihir ini hanya bertahan 6 detik, lalu lenyap. Sejak awal, sihir ini bukanlah sesuatu yang layak ia kuasai, baik dari segi kekuatan maupun pengetahuan. Namun hanya dengan 6 detik, Alon telah mencapai tujuannya. Setetes darah menetes dari sudut bibirnya saat ia memandang ke depan. Di sana, Kailas, sang Alter God, berdiri dalam keadaan membeku. Tubuhnya membiru, perlahan hancur menjadi serpihan. Tubuh ini benar-benar lemah, gumam Kailas. Lengan dan kakinya sudah hancur, tubuhnya hampir tak berbentuk. Hah, kau berhasil juga. Namun wajahnya tersenyum. Wajah tegasnya lenyap, digantikan dengan ketenangan aneh saat ia menatap Alon. Andai aku dalam wujud asliku, dengan kekuatan sihir penuh, sihirmu yang canggung ini tak akan berarti apa-apa. Tapi, ia menggeleng, lalu tersenyum. Tapi spekulasi tak ada gunanya. Dan sebelum Alon bisa merespons, kau benar, makhluk kecil, atau seharusnya kukatakan, penyihir. Aku mengaku kalah. Setelah kata-kata itu terucap, tubuh Kailas menghilang, menyisakan pakaian kosong. Ho! Alon mengembuskan napas kecil, terlihat putih di udara dingin sisa sihir. Para tentara bayaran terdiam, menatap Count Palatio yang telah mengalahkan dewa luar hanya dengan tubuh manusia. Perasaan takjub dan kagum menjalar dalam diri mereka. Setelah Kailas hancur, para tentara bayaran yang sebelumnya hanya bisa terpaku akhirnya merayakan selamatnya mereka. Mereka lalu segera mulai menata keadaan. Alon. Ia langsung tumbang di tempat. Hari berlalu. Saat ia sadar kembali dari pingsan panjang, kabar yang cukup baik menyambutnya. Mayaon dan Argonia masih hidup. Mayaon muntah darah, tapi masih bisa bergerak berkat ramuan penyembuh. Yang lebih parah adalah Argonia. Meski tubuh separuh naga miliknya punya daya generasi luar biasa, ia nyaris mati, tak bisa dibawa keluar dari labirin. Bahkan Alon sendiri juga tidak bisa berjalan. Ho! Ia mengatur napas, lalu menatap tangan kirinya. Seluruh lengannya membiru seperti terkena radang dingin. Ia sempat berpikir mungkin lengannya harus diamputasi. Namun bukan hanya lengan, tubuhnya juga menunjukkan warna kebiruan, seperti luka memar. Untungnya, itu bukan akibat radang dingin, melainkan keracunan mana. Tak ada tenaga sama sekali, pikirnya, sembari menatap lengannya yang lumpuh. Ia kembali berbaring di atas ranjang darurat. Mengingat seberapa banyak ramuan yang ia minum, kondisi ini sudah bisa ditebak. Aku beruntung hanya sampai di sini. Keracunan mana yang ia alami masih tergolong ringan. Jika kerusakan menyasar inti mana atau jantung, mungkin ia sudah mati. Ho! Napas berat keluar bersamaan dengan suara pintu tenda terbuka. Rin masuk, dengan wajah dingin seperti biasa. Anda baik-baik saja, Godfather. Masih lemas karena keracunan, itu saja. Syukurlah. Hening sejenak. Alon menatapnya. Ekspresinya tetap seperti biasa, tapi ada kecanggungan halus dalam sikapnya. Sebelumnya, meski Rin dikenal belak-belakan, mereka masih bisa berbicara dengan lancar. Tapi kali ini, dan saat Alon hendak bicara, Rin justru lebih dulu buka suara. Godfather, ada apa? Maaf, bolehkah saya bertanya? Tentu. Kenapa Anda menyelamatkan saya? Alon tertegun. Kenapa? Ya, kenapa Anda menyelamatkan saya? Kenapa kau menanyakan itu sekarang? Waktu itu, saya tidak terlalu berguna. Alon menatap mata Rin. Meski wajahnya datar,
sorot matanya benar-benar bingung. Alon teringat, seorang pun pernah bertanya hal serupa. Apa semua orang melihatku seperti penjahat yang menyelamatkan orang hanya demi keuntungan? Padahal, meski ia punya tujuan besar, ia tak pernah berharap balasan. Paling-paling, ia hanya berharap keberuntungan kecil atau hadiah ulang tahun yang sedikit lebih bagus. Alon pun bangkit dari ranjang. Rin, ya, Godfather, aku tidak mengambilmu untuk dimanfaatkan. Begitukah? Suaranya sedikit gemetar. Alon menghela napas, lalu melanjutkan. Aku menganggapmu keluarga. Keluarga, iya. Keluarga itu saling membantu, bukan hubungan untung rugi. Menyelamatkanmu, itu hal yang wajar. Sama seperti kau juga menyelamatkanku. Oh, mata Rin membelalak pelan. Meski wajahnya masih tanpa ekspresi, mata itu berbicara. Kata-kata Alon sampai padanya. Ingatlah, Rin. Hubungan kita bukan hubungan sepihak. Kalau kau ingin melakukan sesuatu untukku, cukup ingat ulang tahunku. Untuk pertama kalinya, Rin tersenyum. Baik, Godfather. Itu saja yang ingin ku dengar. Setelah percakapan itu, Rin pergi. Alon pun kembali memejamkan mata. Tubuhnya masih butuh banyak istirahat. 5 hari kemudian, di lantai kelima labirin, tempat langit selalu biru tanpa siang dan malam, Alon akhirnya bisa berjalan. Kau bisa bergerak? Tanyanya. Sedikit, jawab Argonia. Argonia, dengan kemampuan pulih luar biasa, sudah cukup kuat untuk naik keluar. 2 hari kemudian, mereka keluar dari labirin. Kita berhasil. Seru Argonia, lebih ekspresif dari biasanya. Akhirnya mereka kembali ke dunia luar. 3 hari telah berlalu sejak mereka kembali ke kota labirin, Lartania. Alon belum bisa pergi karena proses pemulihan, tapi berita tentang kelompok yang mengalahkan Outer God telah menyebar luas. Setelah cukup istirahat di rumah milik Rin yang bernama Merde, gejala keracunan mana Alon berangsur membaik. Ia pun mulai bersiap untuk kembali ke kediaman Kaun. Sebelum berangkat bersama Evan, Alon makan siang terakhir bersama Rin. Godfather, kata Rin. Ada apa? Kapan ulang tahun Anda? Alon terdiam sejenak, lalu menjawab. Ulang tahunku, tanggal 25 September. Tanggal 25 September baiklah, jawab Rin. Setelah itu, mereka menyelesaikan makan siang mereka. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi saat waktunya tiba, kata Alon. Sampai jumpa, Godfather. Alon mengangguk, lalu naik ke kereta. Saat kereta mulai bergerak, Evan menoleh. Kaun, iya, Anda pasti menantikan tahun depan. Untuk apa? Ah, ulang tahunku. Iya. Aku tidak berharap banyak. Aku sudah cukup dapat banyak. Oh ayolah, hadiah dari anak-anak berbeda rasanya. Iya, aku tetap tak berharap terlalu tinggi, kata Alon, namun sebenarnya, ia sedikit bersemangat. Faktanya, sejak Rin bertanya soal ulang tahun, Alon sudah membayangkannya. Anggur, atau artefak, atau mungkin, sesuatu yang sederhana tapi berarti. Alon menyembunyikan antusiasmenya di balik wajah tenang. Sementara itu, Rin duduk di kantornya di Merde, menatap keluar melihat kereta Alon yang menjauh. Hadiah, untuk seseorang yang menganggapku keluarga. Pandangan matanya berhenti pada satu tempat. Sebuah bangunan megah, Kastil Lartania, tempat tinggal Lord Lucimore Grace. Ada sesuatu di sana. Sebuah senyum kecil muncul di wajah Rin. Meskipun Yutia berkali-kali menyebut bahwa Great Moon bukanlah entitas biasa, Rin sudah lama menyadari satu hal, makhluk itu sama sekali berbeda dari manusia biasa, bahkan dari para Moon lainnya.
Ia adalah sahabat dari Great Palaon, yang berasal dari zaman para dewa yang telah terlupakan. Ia menggunakan bahasa dan kalimat dari era itu secara bebas, sebuah hal yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang benar-benar memahami era tersebut. Saat ia mengetahui bahwa Rin memiliki sebuah library perpustakaan pengetahuan sihir, ia bahkan memberinya Eye of the Tracker. Namun dari semua itu, hal paling mencolok yang membuat Rin menyadari betapa jauhnya eksistensi mereka adalah mata di punggung Great Moon, mata yang bisa mengacaukan persepsi hanya dengan dilihat, dan bahkan tak tercatat dalam pustaka sihir manapun. Itulah sebabnya Rin mempercayainya sepenuhnya. Baginya, memberi iman pada sosok yang begitu berbeda adalah hal yang wajar. Karena kepercayaan itu, Rin tak pernah ragu sedikit pun bahwa Great Moon akan menang dalam pertempuran melawan Outer God. Dalam hatinya, makhluk itu hanyalah menyamar sebagai manusia. Sosok yang suatu hari kelak akan mewujudkan satu-satunya harapannya. Di kantornya yang menghadap ke kastil penguasa kota Lartania, Rin menatap langit. Keluarga, ya. Saat Outer God menyerangnya, ia benar-benar merasa bahwa ajalnya telah tiba. Tak ada jalan keluar, siapapun di posisinya pasti mati. Namun ia selamat, berkat Great Moon. Tapi, ia tak mengerti mengapa Great Moon menyelamatkannya dengan risiko kekalahan. Ia selalu melihat dirinya sebagai alat. Sebagai pion berguna untuk melawan yang hitam. Maka, menurut logikanya, ia tak cukup berharga untuk diselamatkan dengan taruhan sebesar itu. Setelah lama merenung, ia pun bertanya pada Great Moon. Dan jawabannya adalah satu kata. Keluarga. Keluarga, gumam Rin. Baginya, kata itu tak punya makna. Ia lahir dengan perpustakaan dalam tubuhnya. Tak pernah mengenal konsep keluarga. Keluarga, ya. Namun, kali ini, ada yang berbeda. Bukan karena kata itu tiba-tiba berarti secara emosional, melainkan karena yang mengucapkannya adalah Great Moon. Sosok yang selama ini ia kagumi dari kejauhan, kini menariknya lebih dekat. Bukan sekadar sebagai bawahan, bukan sekadar murid, melainkan keluarga. Lebih dekat, sedekat mungkin, lebih dari siapapun, pikirnya. Dan bila Great Moon, atau Godfather-nya, membutuhkannya melebihi siapapun, bahkan lebih dari Red Moon sekalipun. Rin tahu, ia harus berubah. Pandangan matanya beralih dari kastil Lord Lartania ke sebuah cermin besar di kantornya. Di sana, ia melihat refleksi dirinya. Senyum. Bukan senyum tipis, tapi senyum lebar dengan taring yang terlihat jelas, dan pipi yang memerah. Senyum itu tak pernah ia tunjukkan sebelumnya, bahkan di hadapan anggota Blue Moon. Senyum yang bahkan ia sendiri tak kenali. Sambil menatapnya, Rin tersenyum lebih lebar dan berbisik. Godfather. Awalnya, kata itu hanya sebutan hormat. Tapi kini, kata itu menjadi hal terpenting dalam hidupnya. Aku menyukainya, gumamnya. Saat ia membuka matanya lagi, sorotnya telah berubah. Kini, iman fanatik terpancar dari dalam matanya. Siapapun yang menatapnya akan menyadari obsesi luar biasa itu. Di tempat lain, sebuah jalur hutan antara kerajaan Asteria dan kota pasir koloni, seorang pria berdiri di samping mayat. Di punggungnya tergantung dua buah sabit besar. Mayat yang ia pandangi masih menggenggam pena, dan mati dengan leher yang dipelintir 2 kali. Meski sudah mati selama sebulan, tubuh itu tak membusuk. Ada sihir pelestari di sana. Heh, gumam pria itu, bukan sekadar pria, tapi seorang agen, seperti si mayat. Ia menyentuh mayat itu, merasakan sisa sihir di tubuhnya, dan menjilat bibirnya perlahan. Satu alasan umum seseorang mengawetkan mayat, intimidasi.
Ini peringatan, pikirnya. Jangan cari kami, atau kau akan bernasib sama. Apa dia mencoba menangani Count Palatio, dan berakhir begini. Ia ingat misi terakhir si mayat, mengawasi Count Palatio. Kini, ia tahu, target mereka terlalu kuat. Kalau bisa membunuh Master Knight dan menghadapi Outer God sendirian. Agen itu berpikir. 5 orang, minimal 5 agen dibutuhkan. Aku cuma punya 3 sekarang. Lalu muncul satu ide. Cari seseorang yang tahu kekuatan Count Palatio dengan pasti. Sasarannya. Deus Machalian, seorang Master Knight, yang punya hubungan dekat dengan Count Palatio. Dan saat itu tiba, Palatio akan tahu siapa yang dia hadapi. Dengan senyum keji, agen itu menghilang ke dalam bayangan. 1 minggu lebih berlalu. Alon akhirnya kembali ke kediaman Count dan beristirahat selama 3 bulan penuh. Awalnya, ia ingin kembali beraksi lebih cepat, tapi keracunan mananya belum sepenuhnya pulih. Meski ia bisa memakai sihir dalam batas tertentu, perlu waktu 3 bulan agar ia bisa kembali mengendalikannya dengan sempurna. Musim panas berlalu, angin dingin musim dingin tiba. Selama waktu itu, Alon fokus pada 3 hal. 1. Mengurus administrasi rumah Count yang terbengkalai. 2. Bertukar surat dengan Yutia. 3. Mendalami sihir dan efek manifestasi diri yang ia alami saat melawan Outer God. Kalau sudah pulih begini, mungkin aku harus kembali ke koloni, atau aktifkan cincin pemberian Heinkel, atau istirahat sebentar lagi. Namun ia tahu, tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia butuh cara untuk memperkuat sihirnya. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Count, ada apa? Surat dari Duke Altia. Ah. Alon mengambil surat dari Evan, yang kepalanya ditutupi salju. Di dalamnya, sebuah bola kristal kecil. Begitu disentuh, sihirnya bergetar. Komunikasi sihir. Wajah Duke Altia muncul dari kristal itu. Sudah lama, Count. Meski Altia seorang duke, ia membungkuk sopan. Sudah lama, balas Alon. Saya menghubungi Anda untuk laporan. Laporan. Tanpa menunggu, Altia langsung memberi laporan panjang, sekaligus 20 menit pujian atas pencapaian Alon di Lartania. Ah, maaf, langsung ke inti. Intinya, tidak ada masalah besar. Kecuali laporan terakhir. Seperti permintaan Anda, semuanya telah ditangani. Ditangani. Ya, dunia bawah Asteria kini sepenuhnya dikuasai oleh pihak kita, Kalpa. Tak ada satupun pihak kriminal Asteria yang bisa menentang kita. Selamat, Count. Alon terdiam. Kebingungan. Aku hampir tidak melakukan apa-apa, tapi sekarang, aku jadi raja dunia bawah. Dengan begitu, Count Palatio, yang baru saja sembuh dari keracunan sihir, tanpa sadar telah menjadi penguasa bayangan Asteria.